Jika itu orang lain, mereka akan memilih untuk melarikan diri tepat pada saat ini, karena takut pemuda itu tiba-tiba berubah pikiran dan membunuh mereka. Namun, Ling Yu tidak normal. Tempat tinggal ini dan sekitarnya cukup damai, tidak peduli apa, dia harus membelinya sebagai hadiah untuk putra mahkota. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari putra mahkota, dia bahkan mungkin bisa menjadi permaisurinya. Memikirkan hal ini, Ling Yu menarik napas tenang, lalu menoleh ke pria paruh baya itu. Tempat tinggalmu terlalu mahal, meskipun lingkungannya tidak terlalu buruk. Itu tidak bernilai 8 juta. Aku akan memberimu 800.000. Apakah kamu akan menjualnya atau tidak? Pria paruh baya itu tertawa mengejek. Nona, pasti kamu bercanda, 800.000. Apakah ini perampokan? Aku sudah mengatakannya. Harga itu terlalu rendah. Sama sekali tidak. Mendengar itu, Ling Yu mengangkat dagunya dengan angkuh saat dia berkata, "Pikirkan baik-baik. Ini adalah hadiah yang akan diberikan wanita ini kepada putra mahkota. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan rahmat putra mahkota. Dan kamu akan menyia-nyiakannya begitu saja. Aku tidak mengatakan bahwa kamu bodoh. Tapi itu langkah yang benar-benar bodoh. Kamu harus tahu, ada begitu banyak orang di luar sana yang mencoba menjilat putra mahkota. Jika bukan karena aku, apakah kamu pikir kamu akan mendapat kesempatan seperti itu? Setidaknya aku tidak memintamu memberiku 8 juta untuk kesempatan ini. Aku sudah sangat murah hati. Lagi pula, aku tidak mengambil ini secara gratis. Bukankah aku memberimu 800.000? Dari pandangan Ling Yu, putra mahkota adalah seseorang yang sangat tinggi sehingga kebanyakan orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjilatnya. Dengan mengirimkan kesempatan seperti itu ke pintunya, dia seharusnya benar-benar mengeluarkan beberapa juta emas untuk berterima kasih padanya, karena kesempatan besar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarang orang. Pria paruh baya itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, rumah leluhurnya dicuri, dan dia masih harus berterima kasih padanya. Dia belum pernah mendengar logika absurd seperti itu dalam hidupnya. Nona Ling, istriku mengidap penyakit serius, dan hanya dokter hantu yang bisa menyembuhkannya. Namun, dokter hantu meminta 8 juta. Aku tidak akan menjual rumah leluhurku jika aku tidak punya pilihan. Tolong jangan mempersulit kami. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Dokter hantu, mendengar kata-kata pria itu, hati Guru Woyun sedikit bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ling Yu mencibir, kamu benar-benar bodoh. Istrimu hanyalah seorang lajang yang hidup rendah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan membiarkan putra mahkota mendapatkan tempat tinggal yang nyaman? Jika kamu berhasil terhubung dengan putra mahkota, prospekmu akan cerah. Bahkan kecantikan nomor 1 di dunia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukanmu. Aku rasa istrimu tidak akan begitu egois untuk merusak masa depanmu. Jika tidak, apa gunanya menjaga wanita seperti itu? Ekspresi di wajah pria paruh baya itu berubah semakin buruk. Nona Ling, aku tidak menolak untuk memberikan kediaman ini kepada Yang Mulia. Selama kamu mengeluarkan 8 juta emas, kediaman ini akan menjadi milikmu. Saat Ling Yu hendak berbicara lebih jauh, suara Guru Woyun memotong. Bisakah kamu menjual tempat tinggal ini kepadaku? Aku bersedia memberimu 8 juta emas untuk itu. Hati pria paruh baya itu terangkat dalam kegembiraan, dan dia berbalik ke arah Guru Woyun. Kali ini, dia dengan hati-hati mengamati gadis muda di depannya. Wajah cantiknya masih terlihat agak lembut dan belum dewasa, tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh, membuatnya tampak sedikit kurus, seolah-olah dia kekurangan gizi. Hanya saja, gadis muda itu membawa sedikit senyum, dan matanya cerah, hidup, dan penuh semangat. Mungkin dia tidak menakjubkan pada pandangan pertama, tapi dia sangat nyaman di mata. Nona kecil, kamu ingin membeli tempat ini? Guru Woyun tersenyum. Memang, untuk uangnya kamu bisa pergi ke balai 100 ramuan dan mencari pena tua Yu. Dia akan memberikannya padamu.